Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Cipularang berduka lagi, bos. Tuh. Lihat. Innalillahi, ya Allah. Cipularang berduka, bos. Innalillahi. Lumayan ringsek yang ini, bos. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP Sidoan 1 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan. Untuk lajur tertutup. Tidak bisa dilintasi. Demikian 86. Halo pemirsa, hai Yasmin. Halo Galuh, apa kabar? Bisa bertemu kita di sini, baik, Senang kabar sekali baik. hari Yasmin ini. gimana? Ini perdana kita siaran bareng program Sindo Today, luar biasa. Wow. Antusias sekali hari ini. Meski demikian, kemarin kita mendengar kabar duka yang mana kembali terjadi kecelakaan di ruas tol Cipularang tepatnya di kilometer 92 yang mengakibatkan banyak sekali korban. Satu korban diantaranya meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Dan ini juga menjadi pengingat juga bagi kita selaku pengendara untuk lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk uji kendaraan dan juga memastikan kondisi pengendara dalam keadaan fit dan juga siap berkendara. Ya, dan tentu kita mau menyampaikan turut berduka cita untuk korban yang menjadi korban dari peristiwa kecelakaan tersebut. Dan memang kilometer 92 ini ternyata bukan sekali ini terjadi, berulang kali terjadi. Sering kali terjadi. Karena ada tikungan tajam di situ dan penyebabnya kebanyakan adalah remblong. Jadi kita harus pastikan ya, terutama bagi para pengemudi untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi yang prima. Dan rem itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Betul, dan kita nanti akan mengupdate terkait dengan situasi di sana dan juga apakah ada korban lain yang memang sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian begitu. Dan sebelum itu kita akan sapa pemirsa terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali hadir dan Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Yasmin Atadia. Dan bersama saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Hari ini polisi akan menggelar olah TKP kecelakaan maut di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, kita awali informasi Sindo Today hari ini. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92. Kecelakaan melibatkan sejumlah kendaraan, diantaranya truk, mobil elf, hingga minibus. 1 orang meninggal dunia dan 27 lainnya luka-luka. Video amatir merekam detik-detik kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92 arah Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
17 kendaraan terlibat dalam tabrakan di antaranya truk, mobil elf, hingga beberapa minibus. Sejumlah kendaraan pribadi dan salah satu kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Petugas berupaya mengevakuasi korban kecelakaan. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 27 lainnya luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kecelakaan. Innalillahi kagara rencet. Korban ada yang meninggal dunia 1, kemudian yang luka ada 27, 3 luka berat, kemudian 24 didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Sementara itu, polisi telah mengamankan sopir truk berinisial R yang juga turut dirawat. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sesaat setelah tabrakan beruntun, sejumlah korban selamat nampak syok dan berupaya menyelamatkan diri ke pinggir jalan tol. Suasana mencekam dengan kendaraan yang bertumpuk bahkan viral di media sosial. Macet. Wa'inarjimun. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Video amatir ini merekam detik-detik sebuah minibus terguling hingga ringsek di jalur berlawanan sesaat pasca kecelakaan beruntun di jalur tol Purbalenyi, Jawa Barat. Beruntun, Bos. Sejumlah penumpang minibus yang selamat bahkan berusaha menyelamatkan diri menepi ke bahu jalan. Diiringi suasana histeris, belasan penumpang bahkan berhamburan keluar mobil. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat kondisi kendaraannya yang hancur. Kencangnya hantaman membuat 17 kendaraan ringsek. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan. Sebuah mobil bahkan menumpuk di atas kendaraan lainnya. Astagfirullahaladzim. Tergencet ya, Mas. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di dalam minibus yang ringsek. Pasca kecelakaan, petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dari badan jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 dan terjadi akibat sebuah truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kejadian. 1 orang tewas dalam kecelakaan dan berikut cuplikan informasi dalam Anyus Sore bersama salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol Purbalenyi. Kebetulan kami tadi pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga dan kami alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya, di jalur kanan, paling kanan, itu tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang tadi sampai tertutup karena ditabrak dari belakang. Tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang tergencet, terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh
truk, ya tertimpa truk. Kecelakaan maut di tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan seorang remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia. Sementara 27 orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di RSU Dr. Abdul Rajak Purwakarta. Sejumlah korban selamat ini hanya bisa terbaring di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Data dari rumah sakit, 24 orang mengalami luka serius, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Naas, satu remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan. Salah seorang korban, Nina, mengaku kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca hujan dan arus kendaraan dalam keadaan macet. Tiba-tiba mobil yang ia tumpangi ditabrak dari belakang. Kecelakaan membuat Nina bersama 5 orang yang berada di dalam mobilnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nina bersama suami, 2 anaknya dan 1 keponakannya pun terpaksa menyelamatkan diri dari pintu belakang dan keluar melalui atap mobil. Dari belakang, tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Kanan lagi. Ibu berapa orang? Saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas ke kap, dari atas karena saya keluar ini lewat pintu belakang. Hingga Senin malam, seluruh korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, hari ini tim kepolisian akan menggelar olah TKP kecelakaan maut di ruas tol Purbalenyi, kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pengemudi sopir menggunakan gigi tinggi di kondisi jalan menurun dan licin hingga menyebabkan kecelakaan. Menyebabkan korban, ada yang meninggal dunia 1, kemudian yang luka ada 27, 3 luka berat, kemudian 24 luka-luka. Didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diawali sebuah truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya. Ya, dari arah Bandung, truk berterpal biru itu melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun, hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP, ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah kecelakaan tercatat terjadi di Tol Cipularang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi jalan yang menurun diperkirakan menjadi penyebab Tol Cipularang mengalami kecelakaan. September 2011, istri Saipul Jamil kecelakaan di tol yang sama, tepatnya di kilometer 96500. Istri Saipul Jamil meninggal, 3 lainnya mengalami luka-luka. Mei 2017, kecelakaan beruntun juga pernah terjadi di kilometer 91400 tol Cipularang. Kecelakaan melibatkan 10 kendaraan, 4 meninggal dunia, 28 orang luka-luka. Januari 2019, kecelakaan di tol Cipularang kilometer 94800, Ketua DPRD Kota Banjar meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk. April 2019 di kilometer 92600 tol Cipularang, kecelakaan terjadi antara bus rombongan para istri lurah Kota Bandung dengan truk. September 2019, kecelakaan di tol Purbalenyi kilometer 91, melibatkan 21 kendaraan, 9 orang tewas, belasan luka-luka dalam kejadian ini. Juni 2022, kecelakaan terjadi di kilometer 92 ruas tol yang sama, 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Kondisi jalan yang menurun menjadi penyebab tol Cipularang di sekitar kilometer 90-100 rawan kecelakaan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah pesawat latih milik sekolah penerbang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. Pesawat melakukan pendaratan di pasir pantai sepanjang 150 meter sebelum akhirnya berhenti setelah roda depan terperosok ke dalam pasir pantai. Pesawat latih milik Sekolah Penerbangan Perkasa Flight School mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Cilacap, Jawa Tengah. Insiden bermula saat pesawat latih jenis PA-34 Sheneka melakukan latihan terbang Senin pagi pukul 8.30 dari Bandara Tunggul Wulung. Setelah sekitar 1 jam mengudara, pesawat yang dipiloti 2 siswa penerbang asal Libya ini melaporkan adanya kegagalan mesin. Sebelum melakukan pendaratan darurat, pesawat terbang rendah di atas pantai dan melakukan pendaratan sepanjang 150 meter di pasir pantai. Pesawat akhirnya berhenti setelah roda depan terpelosok ke dalam pasir pantai. Arahnya dari timur ke barat. Nah, tapi kan sudah itu nguling. Iya, nah terus kan kembali lagi ke timur. Pesawatnya itu? Nah, kalau di sini ini sudah itu jadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Masih terbang dari sana itu jam 8.30 ya. 9.30 saya ketahuan memberitahu kalau engine failure. Jadi mereka nyari tempat landing yang lebih dekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 2 pilot siswa penerbang selamat. Pesawat baru akan dievakuasi dari lokasi yang dikelilingi garis polisi, menunggu pemeriksaan KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT kembali erupsi. Hingga tadi malam telah terjadi 7 kali erupsi yang disertai dengan lava pijar. Pemirsa, ketinggian kolom abu teramati mencapai 2.500 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung dan tetap mengenakan masker. Masyarakat di sekitar gunung juga diminta waspada terkait dengan potensi banjir lahar dingin saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.500 meter, disertai lava pijar dan api mengarah ke barat dan barat daya. Tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga yang tinggal di posko pengungsian Desa Hikon, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, karena kawasan Desa Hikon terpapar debu vulkanik.
Khawatir oleh dampak paparan debu vulkanik, sekitar 300 warga yang selama ini tinggal di posko pengungsian di Desa Hikon, Kabupaten Sika, NTT, dievakuasi tim SAR gabungan. Mereka akan dipindahkan ke posko Desa Konga. Dalam 2 hari terakhir, hujan abu vulkanik masih terus terjadi dan menyebar di kawasan ini, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan para pengungsi. Para pengungsi dievakuasi beserta barang-barang berharga mereka. Debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi kebanyakan mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Sementara itu jumlah pengungsi akibat meletusnya Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur terus bertambah. Total pengungsi saat ini telah mencapai 8.431 jiwa dan terdapat 3 titik posko pengungsian. Sedangkan erupsi masih terus terjadi. Hingga hari Minggu, Gunung Lewatobi laki-laki telah erupsi 17 kali dengan ketinggian kolom abu maksimal 9.000 meter di atas puncak. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Ya, di Depok, Jawa Barat, pemirsa, hujan membuat pohon besar tumbang dan menimpa warung bakso. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, 2 minibus rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat membuat pohon besar tumbang dan melintang di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok. Pohon besar ini juga menimpa sebuah warung bakso. Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi macet. Petugas kemudian berupaya mengevakuasi pohon besar yang menghalangi arus lalu lintas dan menimpa warung bakso. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tiba-tiba itu ada angin kencang. Ada angin kencang. Nah, saya sama customer nih lagi makan. Kemudian langsung ada angin kencang itu, langsung udah saya langsung kabur itu ke belakang itu. Rusak berarti dagangan abang nih? Ya, hancur. Sementara itu akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar di Jalan Raya Alam Sutra Boulevard Serpong, Tangerang Selatan, Banten, tumbang. Pohon tumbang menimpa 2 minibus yang sedang melintas hingga rusak parah. Adapun pengemudi minibus berhasil menyelamatkan diri saat pohon menimpa kendaraannya. Petugas kemudian berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di jalan. Dari Depok, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, Iyung Rizky, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga puluhan oknum TNI menyerang warga hingga tewaskan 1 orang. Atas kejadian tersebut, pemirsa, warga geruduk ke markas Batalion Artileri Medan Armet 2/105 Kilap Sumagan. Ratusan warga geruduk markas Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga membawa jenazah Raden Barus, diduga korban pengeroyokan puluhan oknum TNI, dengan mobil ambulan dan mengawalnya dengan berjalan kaki menuju markas Batalion Armet. Namun aksi warga tersebut diadang truk TNI untuk menahan masyarakat dan ambulan jenazah. Salah satu korban penganiayaan, Rofikar Sanjaya Tarigan, 18 tahun, mengatakan kejadian begitu mencekam. Saat itu dirinya baru keluar rumah, hendak membeli rokok, tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Terginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak.
buka pintu tuh saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama Bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam 10:30 Bang. Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, angkat bicara soal insiden penyerangan hingga menewaskan seorang warga sipil. Saat ini pihak TNI masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut dan sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan keluarga korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pasca Gunawan Satbor mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Sukabumi, sejumlah warga Babakan Baru, Sukabumi, Jawa Barat mulai kembali beraktivitas joget ayam patuk meski tanpa Gunawan. Ya, usai bebas, Gunawan diangkat menjadi duta anti judi online. Pasca penangguhan tahanan Gunawan Satbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Satbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Satbor. Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya. Iya. Kenapa? Takut, Pak. Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten, Gunawan terlihat mengajarkan 2 TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus tersangka kasus promosi judi online Gunawan Satbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Satbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Satbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Satbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Satbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya, Ahmad Supendi alias Towet, sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok.
Sementara Gunawan Satbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Satbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video, penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami, Pak. Gimana, Pak? Tunggu aja dalamnya, nggak apa. Kita siap dipanggil gitu, Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat, Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Om Diki yang dipisah, Pak? Ya tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Jogja terguling di jalur Tengkorak Balong Bendo Sidoarjo Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang bus luka dan patah tulang. Inilah kondisi sebuah bus penumpang antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Jogja yang terguling di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Bus ini terguling setelah berusaha menghindari sebuah kendaraan lain yang mendadak putar balik di depannya. Warga sempat kesulitan mengevakuasi penumpang yang terjepit di dalam kabin bis.
Karena kondisi lokasi kejadian yang jauh dari rumah sakit, sejumlah penumpang luka terpaksa dievakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick-up polisi. Hindari, akhirnya ya terbalik dari arah Surabaya ke arah Jogja. Selamat semua. Satu-satu yang luka yang mungkin patah tulang itu tadi, satu patah tulang. Ya udah orang kayak dibanting semua. Saya ketindihan orang dari bangku 2. Saya kan bangku 3. Ditindih di bangku orang-orang yang bangku 2. Kira-kira ya antara 15-20. Ya akhirnya ya itu depan kaca itu yang hancur itu buat keluar sama anak kecil itu, menyelamatkan anak kecil. Kan Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi bus berikut kendaraannya diamankan di Mako Satlantas Polresta Sidoarjo. Sementara sejumlah penumpang luka mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang bocah berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur nekat mengendarai mobil pick-up membawa puluhan temannya saat pulang sekolah. Op. Bandetang di Majong, kata-kata dulu. Udah ada, Mbak? Lah. Mati nak rombongan. Heboh seorang bocah yang masih memakai seragam sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin siang mengendarai mobil pick-up membawa rombongan puluhan temannya saat pulang sekolah. Aksi nekat bocah mengendarai mobil pick-up warna hitam ini dilakukan di Jalan Raya Desa Batu Kerbui, Kecamatan Pasean, Pamekasan pada Jumat siang kemarin. Bocah bernama Muhammad Asgofur Rega nekat mengendarai mobil pick-up dan membawa puluhan temannya pulang sekolah itu viral di media sosial hingga mendapat kecaman dari warganet. Kasat Lantas Polres Pamekasan, AKP Bagus Wijaya Narko, mengungkapkan anggotanya langsung melakukan penindakan berupa penilangan terhadap mobil. Terkait dengan video viral yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan jenis pickup, kami dari Satlantas Polres Pamekasan melakukan langkah-langkah cepat dengan mendata kendaraan tersebut dari hasil nomor kendaraan tersebut. Akhirnya kami dapat menjumpai atau keberadaan kendaraan tersebut di daerah Pasean. Kemudian kami melakukan langkah-langkah untuk melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut dan melakukan edukasi terhadap anak maupun orang tua yang bersangkutan. Selain membahayakan, bocah tersebut juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan mobil yang dikendarai bukan milik orang tuanya. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya, anak seorang anggota polisi. Ya, JPU menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan seorang guru dilakukan secara spontan kepada muridnya. Tentang perlindungan anak. Sidang lanjutan kasus Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Konawe Selatan dengan agenda sidang tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum Ujang Sutisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun, hal ini dianggap sebagai tindakan pembinaan, dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Dari fakta persidangan, tuntutan bebas bagi terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa, belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa akan melakukan pembelaan tuntutan bebas dari JPU. Karena JPU menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan. Dari fakta persidangan dan keterangan ahli, tidak ada satu bukti pun yang menguatkan terdakwa menganiaya siswanya. Tapi tetap akan Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting
penting dan mengumpul itu aja udah. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ. Sidang lanjutan akan kembali digelar 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Ya, Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia terkait zonasi hingga perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Acara dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan serta kepala bidang guru dan tenaga pendidikan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran memberikan arahan, salah satunya sistem zonasi yang masih menjadi perhatian. Selain itu, perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar mengajar. Di tempat-tempat yang kekurangan guru, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Dan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Wapres Gibran juga sempat menyebutkan salah satu rencana program pendidikan di Indonesia, yakni menambahkan materi coding atau pemrograman untuk siswa sekolah menengah untuk mensukseskan Indonesia Emas. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Solehudin, Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai hari ini. Ya, melalui layanan ini masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan perdana posko pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi, 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengaduan masyarakat di Setwapres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap.
dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Setwapres. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Istana Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres di nomor 0811 1704 2207. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap salah satu pasangan calon pilkada di Jawa Tengah tidak melanggar aturan. Ya, Budi Gunawan menjelaskan, dukungan terhadap paslon merupakan sesuatu yang lumrah karena tiap paslon pasti berupaya mendapatkan dukungan dari semua pihak. Menurut Budi, di negara-negara dengan sistem demokrasi, dukungan presiden terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar. Budi melanjutkan ada dua sikap presiden yang patut menjadi sorotan, yaitu presiden tidak mengarahkan struktur negara untuk mendukung salah satu paslon dan presiden menyerahkan keputusan akhir kepada rakyat sebagai pemilik suara di Pilkada 2024. Terkait dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon itu hal yang wajar ya kalau di negara demokrasi. Dan setiap paslon pasti memang berusaha mendapatkan dukungan dari semua pihak. Nah, kami melihat saat itu kapasitas beliau kan sebagai tuan rumah. Ada tamu yang datang, kebetulan paslon minta dukungan. Ya, sebagai tuan rumah kan tidak mungkin beliau menolak tamu yang datang dan memberikan dukungan. Dan paslon manapun juga pasti beliau juga akan terima manakala memang membutuhkan dukungan, datang kepada Pak Presiden dan membutuhkan dukungan. Saya pastikan pasti beliau akan memberikan dukungan. Apalagi bahwa Presiden di dalam pernyataannya beliau menekankan bahwa keputusan akhir untuk memilih paslon siapapun juga itu ada di tangan rakyat atau pemilih. Gitu. Kalau pertanyaannya apakah sesuai aturan boleh atau tidak, maka jawabannya dari sisi aturan yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar. Pemirsa, kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribda Eklesia di studio NTMC Polri. Ya, halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih Yasmin dan Galuh. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Langsung saja untuk titik yang pertama kita akan pantau di Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun Pejompongan pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan begitu pula di tol dalam kota Cawang Grogol juga tampak kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke exit tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Dan selanjutnya untuk titik terakhir kita akan pantau di pos Pol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi
ataupun dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah tol Cilenyi juga tampak cukup ramai. Terlihat kendaraan yang melintas banyak dilintasi oleh angkutan yang bermuatan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan pastikan mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 204 kasus laka lantas yang mengakibatkan 29 orang meninggal dunia, 20 orang luka berat dan 285 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 35,2% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Yasmin dan juga Galuh. Silahkan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, 8 organisasi relawan berikrar memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang. Sementara relawan kerja Ridho menggelar konsultasi hukum gratis serta menggaungkan program unggulan pasangan calon nomor urut 1 ini di Kramat Lontar, Jakarta Pusat. Delapan organisasi relawan mendeklarasikan dukungannya untuk Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono di posko pemenangan Ridho Cikini, Jakarta Pusat. Para relawan siap memenangkan pasangan calon nomor urut 1 ini untuk satu putaran agar dapat menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan warga Jakarta. Deklarasi ini turut dihadiri anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridho, Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo, yang akrab disapa Jojo Wahab, dan Wakil Ketua Bidang Penggalangan Relawan Ridho, Arif Rahman. Bang Ridwan Kamil ini berkali-kali menyampaikan saya ini hanya punya program 50%. Yang 50% itu adalah aspirasi masyarakat. Nah, disinilah teman-teman ini hadir untuk memberikan dukungan sehingga pada satu hari nanti bahwa Jakarta ini akan kita buat maju secara bersama-sama. Sebagai bentuk dukungan, relawan kerja pasangan Ridho juga menggelar konsultasi hukum gratis di Kramat Lontar, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan guna memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi warga Jakarta. Selain penciptaan lapangan kerja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Jakarta, kita juga ingin memastikan bahwa hak-hak dari masyarakat, dari warga itu terpenuhi, ya. Nah, hak-hak inilah yang akan terus dikawal oleh teman-teman dari RK Lau ini. Relawan kerja Ridho juga mengenalkan program-program unggulan pasangan ini, serta manfaat yang dapat dinikmati masyarakat jika Ridwan Kamil Suswono memimpin Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri acara workshop Guru PAUD Jakarta Barat. Sidul berjanji akan berjuang keras mendukung lembaga PAUD. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru PAUD se-Jakarta Barat di Wisma Siti Mariam, Jakarta Barat, Senin pagi. Pada agenda ini, Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga PAUD. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut PAUD ini. Sementara guru PAUD yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan guru PAUD melalui program kerja paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai debat kedua Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo atas dukungannya kepada pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Sementara pendukung dua calon bupati dan wakil bupati di Tanah Datar terlibat bentrok sebelum debat. KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar debat kedua Pilkada Jateng dengan tema membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat debat, calon gubernur Andika Perkasa menyinggung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan berakibat langsung dalam kerusakan lingkungan. Sementara calon gubernur Ahmad Lutfi mengajak masyarakat merenungkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Usai debat, Andika Perkasa menanggapi dukungan Presiden Prabowo kepada pasangan Ahmad Lutfi Yassin dan ia menyatakan dukungan tersebut sangat berarti. Sementara Ahmad Lutfi hanya menjawab dengan singkat bahwa dukungan tersebut adalah dukungan ketua partai politik. Suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Dukungan Pak Prabowo sendiri terhadap pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin sendiri gimana Pak tanggapannya? Terus apa maknanya? Beliau adalah ketua parpol ya. Pada saat itu hari Minggu ketemu kami, yang jelas beliau dukung kami. Dalam debat Walakot Cilegon, pasangan wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo, siap melayani masyarakat, salah satunya dengan Cilegon Juara Super Apps dengan mengedepankan transparansi serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran. Selain itu, paslon nomor urut 1 ini juga akan memaksimalkan digitalisasi promosi UMKM agar naik kelas. Izinkan kami untuk membuat pola pemerintahan yang transparantif untuk masyarakat kota Cilegon. Kami membuat Cilegon Juara Super App. Berikan kami kritik, berikan kami saran. 24 jam kami bisa langsung mengetahui dan kami bisa memperbaiki. Dan juga ada Ngajigeh, gerakan edukasi hijaiyah untuk memperkokoh kota Cilegon sebagai kota santri. Sementara itu, bentrok antar pendukung calon bupati dan wakil bupati Tanah Datar pecah sebelum kedua calon memasuki ruang debat di gedung Marajo di Rajo Batu Sangkar. Bentrok diduga terjadi karena saling ejek antar pendukung calon. Beruntung petugas keamanan dan anggota DPRD Tanah Datar dari partai pengusung kedua calon menenangkan massa yang hadir. Kami akan melakukan rapat evaluasi hal ini. Tentu kita harus mengevaluasi komitmen dari seluruh para pendukung. Kami telah menyatakan dari awal bahwasanya sebaiknya menonton di rumah dan seluruh perangkat itu sekarang sudah ada di rumah ya, sehingga hal demikian sebenarnya patut kita sayangkan terjadi. Penyelenggaraan debat setiap pasangan calon peserta pilkada dilakukan agar masyarakat dapat memahami visi dan misi calon kepala daerah pilihannya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan TNI Polri mendeklarasikan pemilu damai di seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, FKPPI juga mendorong TNI dan Polri secara maksimal berperan sukseskan Pilkada serentak 2024. Bertempat di Gedung Olahraga Saparua Bandung, ratusan anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri menggelar rangkaian acara dalam peringatan hari jadi ke-46 FKPPI. Sejumlah kegiatan digelar diantaranya donor darah, bazar UMKM, dan aneka lomba lainnya. Acara ditutup dengan deklarasi damai FKPPI Jawa Barat berkaitan dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak di wilayah Jawa Barat. Ya, tentu kalau kami sudah mendapat instruksi dari pengurus pusat ya bahwa
sekali lagi karena kami ini ada di mana-mana, yang paling penting menjaga persatuan dan kesatuan di internal dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menghindari hoax gitu ya. Kemudian kita berserta di dalam tim manapun, tapi menciptakan kebersamaan yang penting, pemilunya berjalan lebih baik, masyarakat bisa memberikan hak pilihnya secara tepat, dan calon-calon yang dipilih dan calon-calon yang terbaik bagi daerahnya masing-masing. FKPP juga mengingatkan TNI Polri senantiasa menjaga netralitas agar pilkada berjalan dengan aman dan kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga minyak goreng curah mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai Rp3.000 per liter. Sebaliknya pemirsa, harga beras malah turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Pantauan harga sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada Senin pagi menunjukkan kenaikan harga minyak goreng curah. Kenaikan minyak goreng curah berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000, yang sebelumnya di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000, ini menjadi Rp20.000 per liternya. Naiknya harga minyak goreng curah jelang Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian pedagang. Pasalnya harga minyak curah menjadi berada di atas minyak goreng kemasan yang di kisaran Rp17.000 per liternya. Perjedikannya itu bisa sampai 20-an. Per liternya? Kalau per liternya kita naiknya menjadi 3.000-an. Dari 17 sekarang menjadi 20 per liter. Ini bawang yang naik sekarang, cabai juga udah mulai. Pokoknya semua udah mulai naik kalau Natalan ya. Ya mungkin ya. Pun saya belanjanya kadang-kadang anak saya yang belanja minyak. Untuk gula gitu. Kalau gula emang tinggi lah, gula sih harganya ya. Namun yang membuat pembeli bisa sedikit tersenyum lantaran harga bahan pangan pokok, yaitu beras, justru mengalami penurunan meskipun tidaklah besar. Harga beras medium pada kisaran Rp12.000 yang sebelumnya berada di Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras premium turun sedikit dari Rp14.000 menjadi Rp13.800. Pembeli dan pedagang sama-sama berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya di tengah musim penghujan seperti saat ini yang bisa mengganggu pasokan sembako ke pasar. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan berusaha tidak mengimpor beras pada tahun depan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Ya, pihaknya akan mengoptimalkan lahan yang saat ini belum dimanfaatkan maksimal, terutama lahan tanda hujan yang tergantung pada curah hujan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan berusaha tidak mengimpor beras pada tahun depan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Zulhas juga meyakini siklus kekurangan stok pada awal tahun, yakni setiap Januari dan Februari dapat diatasi dengan peningkatan produksi di bulan-bulan selanjutnya, seperti yang biasa terjadi pada Maret di saat panen raya. Zulhas berencana menggenjot produksi dalam negeri melalui langkah utama. Pertama, mengoptimalkan lahan yang ada. Menurutnya, lahan yang saat ini ada belum dimanfaatkan dengan maksimal, terutama lahan tada hujan yang tergantung pada curah hujan. Kemudian lewat program cetak sawah baru di beberapa wilayah, misalnya Merauke. Langkah ini dilakukan untuk memastikan suplai beras yang mencukupi di masa mendatang, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Karena itu, karena stok kita banyak dan cukup, kemungkinan tahun depan kita usahakan kita bisa tidak impor. Kalaupun sedikit aja. Jadi Pak, izin Pak, yang 850.000 itu yang sisa itu belum bisa datang tahun ya 500.000 diusahakan sampai Desember. Sampai Desember ya, jadi sisanya sedikit kan, nanti akan melanjutkan tahun depan. Zulhas menambahkan pihaknya akan menyediakan pupuk secara tepat waktu. Zulhas menekankan ketersediaan pupuk harus terjamin sebelum masa tanam dimulai, dengan begitu produksi padi bisa lebih optimal. Kita beralih ke berita olahraga. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara di ajang Asian Futsal Championship 2024 yang berlangsung di Thailand. Ya, kemenangan ini sekaligus menyudahi puasa gelar Timnas Futsal selama 14 tahun. Timnas Futsal Indonesia berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan Timnas Vietnam di babak final dengan skor 2-0 di ajang ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand. Kemenangan ini sekaligus menambah daftar kemenangan Indonesia sebanyak 2 kali di tingkat ASEAN.
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar mengapresiasi kemenangan ini dan membuktikan futsal Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Jadi hari ini kami menyambut kedatangan dari Timnas Futsal Putra yang sudah kembali dari kompetisi ASEAN Futsal Championship 2024 dari Thailand dan pulang membawa hadiah yang luar biasa. Di Hari Pahlawan kemarin, teman-teman pemain atlet Timnas Futsal kita sudah menjadi pahlawan yang sesungguhnya dan berhasil memenangkan piala ini. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua setelah 14 tahun menanti, akhirnya bisa kita bawa kembali. Dan ini menandakan bahwa futsal Indonesia naik kelas dan kita akan terus berlatih lebih keras lagi, mempersiapkan ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan kalau saya boleh sampaikan juga, baru saja tadi pagi juga diumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk AFC Futsal di 2026. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para pemain, kapten, dan juga MVP di acara kemarin, dan semua pemain-pemain kita dan Coach Hector tentunya. Dan saya harap prestasi ini bisa kita pertahankan ke depannya. Yang pertama ya saya mengucapkan alhamdulillah, ya terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia. Seperti yang Pak Ketum tadi bilang, setelah 14 tahun kita puasa gelar, alhamdulillah piala ini baik lagi ke Indonesia. Ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua kita bukan apa-apa. Terima kasih. Tentu kita berharap agar kedepannya futsal Indonesia semakin gemilang di kancah internasional untuk melahirkan prestasi bergengsi. Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Futsal Championship 2026 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dia Sriawan, iNews melaporkan. Situasi olah TKP Laka Beruntun, kita sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan di Tol Cipularang, kilometer 92. Ya Hamzah, bagaimana jalannya olah TKP tadi siang? Ya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Kali ini saya melaporkan dari kilometer 92 Tol Purbalenyi, di mana merupakan TKP kecelakaan beruntun yang kemarin melibatkan sekitar 17 kendaraan termasuk truk yang membawa muatan dan juga beberapa minibus. Tadi baru saja polisi melakukan olah TKP ataupun rekonstruksi. Polisi saat ini sedang melaksanakan tahap akhir, akan saya tunjukkan. Polisi saat ini sedang melakukan tahap akhir dalam scanning menggunakan alat traffic accident analysis, yaitu alat yang men-scanning tanda-tanda yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan cat semprot dan akan diubah menjadi digital. Kali ini polisi sedang melakukan scanning tahap akhir dan nantinya akan membuka jalur Tol Purbalenyi ke arah Jakarta. Karena saat ini sementara Tol Purbalenyi ini ditutup dan para pengemudi bisa mengambil keluar ke gerbang tol Cikamuning kilometer 116 dan masuk lagi ke gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Saat ini polisi masih terlihat berjaga di sekitaran lokasi karena alat scanning masih digunakan untuk merubah tanda-tanda yang diberikan oleh polisi tadi dalam olah TKP akan diubah menjadi digital. Sementara Togi. Baik Hamzah, apakah ada informasi terkait korban kecelakaan? Ya, baik Togi, diinformasikan sebelumnya bahwa ada 28, namun kami juga sempat menyambangi Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta dan mendapatkan update bertambah jumlah korban menjadi 29, yaitu 24 korban luka ringan, kemudian 4 korban luka berat, dan 1 orang korban jiwa. Saat ini di Rumah Sakit Abdul Rojak, informasi yang kami dapatkan masih tersisa sekitar puluhan korban dan 6 orang lainnya sudah dibawa pulang kepada keluarganya. Salah satunya yaitu korban jiwa yang meninggal sudah dibawa kembali ke rumahnya di Srengseng Sawah, daerah Jakarta Selatan. Ya Hamzah, ini terkait kecelakaan, mungkin bisa ceritakan kembali apa yang terjadi, apakah faktor remblongkah, apakah mungkin faktor cuaca, hujan? Silakan. Baik Togi, saat ini saya akan mencoba menunjukkan beberapa tanda yang sudah diberikan oleh polisi di Tol Purbalenyi kilometer 92.200 hingga 92.600 karena polisi sudah memberikan beberapa tanda seperti angka dan juga tanda panah. Karena
tanda-tanda ini digunakan oleh polisi untuk mengetahui bagaimana awal dari kronologis kecelakaan yang terjadi. Karena tanda yang tadi 13 dan 12 ini merupakan salah satu tanda yang digunakan oleh polisi untuk menandakan awal kejadian dari truk yang diduga mengalami remblong. Kali ini saya akan mendekati salah satu TKP di mana diduga truk menabrak satu mobil pertama kali, yaitu mobil minibus jenis Brio. Berikut Togi, gambaran yang bisa kami informasikan. Ini diduga merupakan titik awal terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di tol Purbalenyi kilometer 92. Dari titik ini ya? Betul, dari titik ini diduga tadi kecelakaan dimulai karena truk mengalami remblong. Selain itu, Togi dapat kami informasikan juga di sekitar kilometer 93 terdapat perbaikan jalan, sehingga kemarin pada saat kejadian ada antrian mobil yang cukup panjang dan ditambah dengan basahnya jalan yang diguyur hujan pada sore hari kemarin, sehingga truk tidak dapat mengendalikan supir truk tidak dapat mengendalikan mobilnya dan menabrak beberapa mobil yang ada di depannya yang sedang mengantri karena adanya perbaikan jalan yang menyebabkan penyempitan. Berarti bisa dibilang ada faktor bottleneck juga ya situasi lalu lintas untuk kecelakaan ini ya? Ya, Togi, karena ini juga tadi polisi menjelaskan bahwa belum bisa mengambil kesimpulan karena rekonstruksi ini adalah hanya salah satu dari tahapan bagaimana polisi mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Purbalenyi ini. Karena polisi juga masih harus mengambil keterangan yang tadi juga sudah kami tanyakan, dan informasinya supir masih belum bisa memberikan keterangan karena masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Seperti itu, Togi. Apakah ada informasi lain terkait mungkin saksi mata, mungkin mobil yang melihat truk tersebut melintas di depan mata mereka? Apakah ada informasi korban ini? Ya, sebelumnya juga sudah didapatkan informasi dari para saksi yang juga menjadi korban seperti itu, Togi. Jadi korban yang selamat memberikan kesaksian bahwa mereka pun sepertinya tidak menyadari kedatangan dari truk tersebut karena mereka sedang mengantri karena tadi adanya penyempitan jalan yang diakibatkan oleh perbaikan jalan yang berada di kilometer 93. Bisa dibilang di dashcam mobil tersebut ini menjadi satu barang bukti ya untuk nantinya dari pihak kepolisian mengetahui penyebab kecelakaan ini. Hamzah. Betul sekali, Togi, karena tadi juga pihak kepolisian yang disampaikan oleh AKBP Edwin Afandi, yaitu Wadirlantas Polda Jawa Barat, menyebutkan bahwa ini hanya salah satu cara polisi untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian. Polisi juga akan mengambil keterangan dari para saksi dan juga salah satunya supir yang merupakan saksi kunci, di mana supir ini yang membawa truk bermuatan kardus. Seperti itu, Togi. Oke, apakah ada pengalihan lalu lintas terkait dengan olah TKP kecelakaan beruntun ini, dan kapan akan dibuka untuk umum atau normal? Ya, sementara ini lalu lintas masih dialihkan. Tadi beberapa kendaraan yang ingin ke Jakarta dihimbau untuk keluar di gerbang tol Cikamuning kilometer 116, kemudian bisa mengambil jalur arteri dan kemudian bisa masuk lagi di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 untuk kemudian melanjutkan perjalanan di tol mengarah ke Jakarta. Seperti itu, Togi. Oke, jam berapa rencananya tol tersebut ini akan dibuka untuk umum? Adakah ada informasi, Hamzah? Ya, tadi polisi sudah melakukan olah TKP ini sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan polisi menyebutkan bahwa gelar perkara ini diduga akan mengambil waktu selama 30 sampai 1 jam. Namun hingga saat ini polisi masih melakukan tahap akhir karena di sini bisa dilihat masih banyak kon yang digunakan untuk membatasi kejadian perkara yang kemarin melibatkan belasan kendaraan seperti itu, Togi. Jadi untuk dibukanya gerbang tol ini masih belum dipastikan karena polisi masih melakukan tahap akhir dalam melakukan scanning tanda-tanda yang tadi sudah digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian dari kecelakaan beruntun ini. Berarti untuk jalur tersebut ini belum bisa dibuka untuk umum. Oke. Baik, Hamzah, ini mungkin apakah ada informasi ini area 92 ini menjadi area rawan kecelakaan atau tidak?
ya Togi, tadi juga sudah disampaikan oleh kepolisian, karena di area kilometer 92 Tol Purbalenyi ini arah Bandung ke Jakarta itu jalanannya menurun, sehingga beberapa mobil mungkin yang muatannya berlebihan tidak dapat melakukan pengereman secara mendadak. Ditambah kemarin ada kegiatan perbaikan jalan yang mengakibatkan penyempitan jalan sehingga terjadinya antrian yang mengakibatkan kecelakaan. Ditambah kemarin ada hujan lebat yang mengguyur daerah sekitar TKP sehingga polisi juga menerangkan berbahayanya adanya genangan air di jalan, karena ketika mobil melintasi genangan air dengan kecepatan yang tinggi, ban tidak langsung mengenai ke aspal ketika ada genangan air, sehingga itu bisa mengakibatkan kesulitan pengereman dan dapat berakibat pada kecelakaan. Ya, akibat kecelakaan ini apakah ada informasi mungkin dari pihak Jasa Marga atau pengelola jalan tol akan dievaluasi jalur tol tersebut? Ya, saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Jasa Marga maupun polisi terkait evaluasi, karena penyebab pasti dari kecelakaan ini masih belum ditentukan kepastiannya. Namun pihak kepolisian tadi juga sudah menyampaikan himbauan kepada para masyarakat yang ingin melewati jalur tol khususnya Purbalenyi kilometer 92 ini untuk kembali memeriksa keadaan kendaraan sebelum jalan, seperti pengereman, seperti ban yang mungkin sudah aus, dan kemudian memeriksa fisik, karena itu semua merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan, Togi. Baik, Hamzah, ini terkait dengan selesainya nantinya olah TKP kejadian, apakah dari pihak kepolisian melakukan press conference dari hasil olah TKP-nya? Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan, sehingga belum ada informasi untuk konferensi pers yang akan disampaikan penyebab kepastiannya. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, polisi masih belum memastikan hanya dengan rekonstruksi ini. Namun tadi juga pihak kepolisian sudah menyampaikan beberapa jawaban kepada rekan-rekan media seperti itu, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti. Salah satunya yaitu rekonstruksi yang dilakukan di kilometer 92 200 sampai 92 600 Tol Purbalenyi ini, Togi. Baik. Hamzah, mungkin bagi pemirsa yang baru saja bergabung di Breaking News, mungkin bisa ceritakan sekali lagi ini terkait dengan olah TKP yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian sejak jam 8 pagi. Baik, Togi, jika bisa saya informasikan dari awal, polisi hadir pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan dimulai dari kilometer 92 200 di mana saat ini saya berjalan ke arahnya. Kilometer 92 200 ini diduga menjadi penyebab pertama, di mana TKP pertama truk yang mengangkut barang yang merupakan kardus melakukan kesalahan pengereman dan tidak dapat mengendalikan truknya. Kemudian polisi memasang beberapa pembatas supaya ini bisa menandakan di mana tempat kejadian perkara, di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan kemarin terjadi. Kemudian polisi memberikan beberapa tanda dan juga angka untuk memberikan tahapan yang dapat mengurutkan kronologis terjadinya kecelakaan. Kemudian setelah diberikan tanda menggunakan cat semprot di beberapa jalan seperti yang bisa dilihat di layar, polisi juga melakukan scanning menggunakan alat traffic accident analysis yang digunakan polisi untuk seperti memfoto kemudian merubah tanda-tanda cat semprot ini menjadi digital, sehingga selanjutnya polisi bisa melakukan evaluasi lebih lanjut dan mengetahui apa penyebab dari kecelakaan pastinya, Togi. Baik, untuk situasi terkini para korban ini mereka dirawat di rumah sakit mana dan ada berapa korban jiwa yang luka-luka maupun yang meninggal dunia, Hamzah? Ya, Togi, dapat kami informasikan setelah tadi kami mengunjungi rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta, kami menemukan informasi bahwa terdapat
29 korban dalam kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di tol Purbalenyi kilometer 92 ini. 29 korban ini terdiri dari 24 orang yang mengalami luka ringan, 4 orang yang mengalami luka berat, dan yang terakhir 1 orang yang merupakan wanita berinisial MD yang berumur 13 tahun, itu merupakan korban jiwa dan dinyatakan meninggal. Saat ini beberapa korban masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta untuk menunggu dijemput oleh keluarga, dan 6 diantaranya sudah dibawa pulang termasuk korban jiwa yang kemarin menjadi korban di kecelakaan beruntun kilometer 92 ini. Togi. Terkait dengan para korban tadi telah disampaikan sama Hamzah, ini ada 20 nih luka ringan. Luka ringan ini apakah mereka cuman kebeset kah? Apa mungkin atau nggak mungkin luka berat? Apakah ada patah tulang? Mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa. Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait luka beratnya, Togi, karena pihak rumah sakit juga belum memberikan pernyataan resmi terkait bagaimana para korban ini mengalami luka-luka. Karena setelah kecelakaan tersebut, polisi langsung mengevakuasi para korban dan kemudian dilanjutkan dengan mengevakuasi kendaraan. Dapat kami informasikan, Togi, juga sekarang di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 92 ini sudah dibuka untuk umum, dan kami dihimbau untuk kembali menyeberang ke arah sebaliknya karena ini cukup berbahaya. Ya, Hamzah harus hati-hati karena sudah terlihat kendaraan sudah diperbolehkan atau dibuka untuk umum ya. Ya. Untuk sementara waktu ini hanya 1 jalur saja ya dibuka, karena sebelah kiri kita masih bisa lihat masih ditaruh cone orange ya, Hamzah. Sementara ini ada 3 lajur, Togi, sebenarnya di tol Purbalenyi arah ke Jakarta. Jadi saat ini yang dibuka adalah lajur kanan dan kiri, yaitu 2 lajur yang bisa dilalui oleh kendaraan umum. Namun seperti dilihat di sini masih belum banyak kendaraan umum yang melintas. Namun kami sudah dihimbau untuk berpindah karena sesaat lagi kon-kon ini juga akan dibereskan dan akan dibuka untuk umum, Togi. Baik. Baik, Hamzah, mungkin bisa ceritakan sekali lagi untuk pemirsa situasi terkini jalan tol ini yang tadi dilakukan untuk olah TKP sudah dibuka untuk umum ya, Hamzah? Ya, Togi, seperti dilihat di gambar saya saat ini sudah terlihat beberapa truk dan juga bis yang sudah bisa melalui tol Purbalenyi kilometer 92 ini, Togi. Hamzah, apakah situasi Anda ini mungkin lebih baik pindah dulu? Karena terlihat... Ya betul, Togi, karena saat lagi saya akan coba pindah ke arah sebaliknya karena di sini sudah dibuka untuk umum dan sudah banyak kendaraan yang melalui tol Purbalenyi kilometer 92 mengarah ke Jakarta. Ya, kami menghimbau Hamzah harus berhati-hati. Ini atau mungkin bisa pindah ke tempat yang lebih aman untuk menginformasikan. Baik, misalnya inilah situasi terkini di tol Cipularang kilometer 92, di mana sebanyak 1 orang tewas dan 29 orang dikabarkan luka-luka. Di antaranya ada 20 orang ini luka ringan. Ada 4 orang pun juga luka berat. Dan terkait dengan informasi kecelakaan beruntun di tol Cipularang, ini seluruh korban ini telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit rujukan. Dari pihak Jasa Marga juga berkoordinasi Damkar Purwakarta dan ambulans Rumah Sakit Abdul Rajak. Ini saat proses evakuasi korban luka.
Dan akibat kecelakaan ini seluruh jalur yang mengarah ke Jakarta sempat ditutup, namun sudah dibuka untuk umum saat ini. Dan dari pihak Jasa Marga juga mengingatkan semua pengendara agar berhati-hati di kilometer 92 karena ada proses pembersihan material. Ini dampak dari kecelakaan beruntun di lajur 2 kanan. Dan terkait dengan kecelakaan sebelumnya pemirsa, ini pun ada video dari sebuah kamera dashboard. Ini mobil ambulans merekam detik-detik kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92. Dan kamera pengawas atau kamera dashboard mobil ini menjadi salah satu bukti untuk proses penyelidikan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Sekali lagi misal sebanyak 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 dan banyak mobil ini kondisinya ringsek dan penyok serta bertumpuk di jalan pada kemarin sore. Baik, kita tersambung kembali dengan Hamzah. Hamzah, sudah bisa dengar suara saya? Ya, keras dan jelas, Togi. Oke, baik. Bu, mungkin bisa diinformasikan untuk pemirsa terkait informasi terkini setelah dilakukannya olah TKP kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Silakan, Hamzah. Ya, Togi dan juga pemirsa, setelah tadi kepolisian dari Polda Jabar sudah melakukan rekonstruksi untuk menandakan beberapa titik di mana kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di kilometer 92 Tol Purbalenyi. Saat ini bisa dilihat di layar kaca di belakang saya, di sebelah sana, itu jalur dari Bandung menuju ke Jakarta sudah dibuka untuk umum. Kepolisian juga sudah membuka sekitar 2 lajur, yaitu di sebelah kanan dan kiri, untuk kendaraan dapat memasuki jalur yang mengarah ke Jakarta, Togi. Oke. Apakah mungkin puing-puing atau mungkin serpihan dari tabrakan tersebut, apakah sudah dibersihkankah? Jadinya sudah lebih aman. Ini mungkin mobil bisa melintas di jalan tol. Ya, Togi, hingga saat ini puing-puing yang tersisa dari beberapa kendaraan hanya tersisa satu, yaitu tumpukan kardus yang merupakan muatan dari truk yang menabrak belasan kendaraan yang kemarin terjadinya kecelakaan di Tol Purbalenyi kilometer 92. Hingga saat ini untuk di jalannya sendiri, kepolisian dan pihak-pihak berwenang sudah melakukan pembersihan dan evakuasi sehingga ini sudah aman untuk dilalui oleh umum. Bisa terlihat juga beberapa truk dan juga bus sudah bisa melalui kilometer 92 Tol Purbalenyi ini menuju ke Jakarta. Terkait dengan kecelakaan ini, apakah ada informasi ini akibatnya mungkin remblong atau mungkin muatannya yang sangat berat juga? Ya, setelah tadi kepolisian melakukan rekonstruksi, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan akibat penyebab pasti dari kecelakaan yang melibatkan belasan mobil di Tol Purbalenyi ini. Namun, pihak kepolisian menduga bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan ini. Yang pertama yaitu diduga truk yang digunakan oleh supir ini mengalami remblong sehingga tidak dapat dikendalikan. Yang kedua juga yaitu cuaca, di mana saat kejadian pada sore kemarin, yaitu pada siang kemarin, kejadian sedang hujan lebat sehingga membasahi jalan dan mungkin terciptanya genangan di jalan sehingga truk juga tidak dapat melakukan pengereman secara sempurna. Selain itu juga ada penyempitan jalan yang diakibatkan oleh perbaikan jalan di kilometer 93 Tol Purbalenyi arah dari Bandung ke Jakarta, sehingga itu juga menyebabkan antrian di mana banyak mobil yang kemudian menjadi korban dalam kecelakaan beruntun ini. Baik, terima kasih Hamzah Sibun atas informasinya. Tetap berhati-hati dan breaking news selesai saat ini. Saya Togi Sinaga, terima kasih.